Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi variabel random discrete. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rasyana Lazara dengan 3 digit NPM terakhir 097 dan 2 rekan saya yaitu Nazla Rosya Anabil dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 029 dan Aisyah Dwi Anjani dengan 3 digit NPM terakhir 085. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu variabel random. Variabel random merupakan suatu fungsi yang mengawankan setiap titik pada ruang sampel S ke suatu bilangan real. Variabel random atau variabel acak adalah sebuah fungsi yang menetapkan nilai numerik pada setiap hasil dari suatu percobaan acak. Nilainya tidak diketahui sebelumnya, melainkan akan diketahui atau ditentukan setelah adanya percobaan atau eksperimen yang dilakukan. Variabel random dapat berupa variabel acak diskrit yang bernilai terhingga atau dapat dihitung, atau berupa variabel acak kontinu yang nilainya tak terhingga, sehingga banyaknya nilai suatu variabel random dapat berhingga dan dapat juga tak berhingga. Variabel random dinyatakan dengan huruf kapital, misalnya X kapital, Y kapital, dan Z kapital, sedangkan nilai-nilainya dapat dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Contohnya, jika teman-teman melemparkan dadu, ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Variabel acaknya adalah nilai yang muncul dari lemparan dadu tersebut. Di sini dituliskan bahwa misalnya X sama dengan 4, sehingga variabel acaknya adalah nilai mata dadu 4 yang muncul dari lemparan dadu tersebut. Untuk contoh soal yang pertama yaitu Trian melempar 2 keping uang logam. Variabel acak X menyatakan hasil banyaknya sisi gambar yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Untuk penyelesaiannya, pertama kita menentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya yaitu di sini 2 keping uang logam, sehingga ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. A di sini mewakilkan angka dan G mewakilkan gambar. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Maka pada kejadian angka-angka itu tidak ada gambar sama sekali sehingga 0, kemudian angka gambar itu gambar muncul sekali sehingga 1, gambar angka muncul 1 kali gambar sehingga 1, gambar-gambar muncul 2 kali sehingga 2. Dengan demikian nilai dari variabel acak X menyatakan hasil sisi gambar yang diperoleh adalah 0, 1, dan 2. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2 yaitu sebuah mata uang logam dilambungkan sebanyak 3 kali. Didefinisikan bahwa variabel random X yang ditentukan oleh X sama dengan banyaknya gambar yang muncul. Tentukan peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, dan peluang X sama dengan 3. Penyelesaiannya ada dengan 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan cara peluang. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian keseluruhan. NS di sini jika S sama dengan banyaknya kejadian muncul angka atau gambar pada mata uang logam yang dilambungkan sebanyak 3 kali. Mata uang logam memiliki 2 sisi yaitu angka dan gambar, sehingga kita simpan 2 kemudian dilambungkan sebanyak 3 kali, maka NS sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk X sama dengan 0 bersesuaian dengan satu kejadian yaitu angka, sehingga peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/8. Untuk X sama dengan 1 bersesuaian dengan 3 kejadian yaitu angka gambar angka, dan gambar angka, sehingga peluang X sama dengan 1 sama dengan 3/8. Untuk X sama dengan 2 bersesuaian dengan 3 kejadian yaitu angka gambar, gambar angka gambar, dan gambar angka, sehingga peluang X sama dengan 2 sama dengan 3/8. Untuk X sama dengan 3 bersesuaian dengan kejadian satu saja yaitu gambar, sehingga peluang X sama dengan 3 sama dengan 1/8. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan rumus. Di sini penggunaan rumus agar lebih sederhana dan mudah dalam perhitungannya. Jadi untuk soal yang kompleks disarankan untuk menggunakan rumus ini. Rumusnya yaitu peluang X sama dengan K sama dengan N kombinasi K kali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. N merupakan banyaknya pelambungan yaitu 3 kali, dan peluang gambarnya itu sama dengan setengah, karena dalam uang logam itu kan sisinya ada 2, jadi peluang munculnya gambar itu adalah 1 dari 2, sehingga peluang X sama dengan K sama dengan 3 kombinasi K dikalikan dengan setengah
pangkat K, kemudian 1 kurangi setengah sama dengan setengah, pangkat 3 dikurangi K sama dengan 3 kombinasi K dikali setengah pangkat 3 sama dengan 3 kombinasi K dikali dengan 1/8. Jadi bisa menggunakan ini untuk menghitung masing-masing peluangnya. Untuk peluang X sama dengan 0, ini tidak ada gambar, semuanya angka, sama dengan 3 kombinasi 0 dikalikan dengan 1/8. 3 kombinasi 0 sama dengan 1 dikali 1/8 sama dengan 1/8. Peluang X sama dengan 1, tepat satu gambar yang muncul, yaitu 3 kombinasi 1 dikalikan dengan 1/8 sama dengan 3 kali 1/8 sama dengan 3/8. Kemudian untuk peluang X sama dengan 2, munculnya tepat 2 gambar, yaitu 3 kombinasi 2 dikalikan dengan 1/8 sama dengan 3 kali 1/8 sama dengan 3/8. Untuk yang terakhir yaitu peluang X sama dengan 3, semuanya adalah gambar, yaitu 3 kombinasi 3 dikalikan dengan 1/8 sama dengan 1 dikali 1/8 sama dengan 1/8. Untuk hasil perhitungannya dengan cara 1 dan cara 2 itu sama ya teman-teman, tapi untuk soal yang kompleks disarankan untuk menggunakan rumus perhitungan ini agar lebih cepat dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Selanjutnya ada variabel random diskrit. Suatu variabel random X dinyatakan diskrit jika nilai-nilai dari variabel random tersebut terbilang. Nah, dapat diperhatikan pada tabel di samping, fungsi tersebut memiliki sifat antara lain. Yang pertama, ada nilai fungsinya selalu non-negatif. Dapat dilihat pada tabel, ketika X-nya 0, Px-nya 1/8, ketika X-nya 1, Px-nya 3/8, X-nya 2, nilainya 3/8, dan ketika X-nya 3, nilainya 1/8. Dan sifat yang kedua ada jumlah semua fungsinya sama dengan 1. Nah, dapat dilihat ketika Px dijumlahkan itu nilainya 1. Selanjutnya, jika X adalah variabel random diskrit, suatu fungsi fx sama dengan px sama dengan x dinamakan fungsi peluang variabel random x jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada fx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1. Nah, ketika fx dijumlahkan itu sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh 3 yang memiliki soal suatu variabel acak diskrit x mempunyai fungsi peluang px sama dengan x sama dengan kx. Jadi di sini fungsi peluangnya adalah kx untuk x sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Di sini disuruh untuk menentukan nilai konstanta K, peluang Px kurang dari sama dengan 3, dan nilai harapan EX. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita dapat menentukan nilai K dengan cara menggunakan syarat yang kedua tadi, yaitu sigma Fx sama dengan 1. Nah, di sini sigma Px sama dengan X sama dengan 1. Nah, ketika X-nya disubstitusikan ke dalam fungsi peluang, ketika X-nya 1 itu didapatkan K, dan ketika X-nya 2 didapatkan 2K, dan ketika X-nya 3 didapatkan 3K, dan ketika X-nya 4 didapatkan 4K. Nah, itu dijumlahkan semua didapatkan 10K, dan didapatkan nilai K-nya 1/10. Langkah kedua, kita dapat menentukan Px kurang dari sama dengan 3 dengan cara yaitu Px kurang dari sama dengan 3 sama dengan sigma 1 sampai 3 Fx. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai K-nya yaitu 1/10. Tadi disubstitusikan ke dalam fungsi peluangnya yaitu Kx, dan ketika K-nya disubstitusikan 1/10, X-nya 1 itu didapatkan nilainya 1/10, dan ketika X-nya disubstitusikan 2 itu didapatkan nilai 2/10, dan ketika Fx-nya 3 itu didapatkan nilainya 3/10, dan dapat dijumlahkan mendapatkan 6/10.
Nah, langkah ketiga kita dapat menentukan nilai harapan EX-nya dengan cara sigma X kali Fx. Nah, ketika X-nya 1 itu dikalikan dengan Fx1 juga, yaitu 1/10, didapatkan hasil 1/10, dan ketika X-nya 2 dikalikan dengan F2 itu didapatkan 4/10, dan ketika X-nya 3, F3-nya 3/10, yaitu didapatkan hasilnya 9/10, dan ketika X-nya 4 dan F4-nya ada 4/10, didapatkan hasil 16/10, dan ketika semua dijumlahkan didapatkan hasilnya yaitu 30/10 dan dapat disederhanakan menjadi 3. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi distribusi kumulatif yaitu fungsi yang menunjukkan peluang bahwa suatu variabel acak X bernilai kurang dari atau sama dengan X tertentu. Jika variabel random discrete X mempunyai perhimpunan nilai yaitu X1, X2, X3 sampai Xn, maka fungsi distribusi Fx diberikan oleh Fx 0, Fx1, Fx1 plus Fx2, Fx1 plus Fx2 plus Fxn. Selanjutnya, dari contoh yang keempat, diketahui sebuah keluarga berencana mempunyai seorang 3 anak. Peubah acak X mewakili banyaknya anak laki-laki yang terlahir. Tentukan Fx. Penyelesaian yang pertama yaitu X mewakili banyaknya anak laki-laki yang lahir. Maka nilai X yang mungkin adalah 1 tidak ada anak laki-laki, maka X sama dengan 0. 2 memiliki 1 anak laki-laki, maka X sama dengan 1. 3 memiliki 2 anak laki-laki, maka X sama dengan 2. Dan memiliki anak laki-laki 3, maka X sama dengan 3. Selanjutnya langkah yang B, yaitu hasil yang mungkin terjadi disajikan dalam bentuk tabel. Kemungkinan hasil yang pertama yaitu PPP, maka pengubah acaknya 0, maka Fx-nya sama dengan 1/8. Yang kedua yaitu LPP, PLP, PPL, yaitu pengubah acaknya 1, maka Fx-nya 3/8. Yang ketiga LLP, LPL, PLL, maka pengubah acak X-nya adalah 2, maka Fx-nya adalah 3/8. Yang selanjutnya yaitu LLL, maka pengubah acaknya adalah 3, dan Fx-nya adalah 1/8. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan nilai Fx. Jika F sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1/8. Jika F1 sama dengan F0 plus F1 sama dengan 1/8 plus 1/3 sama dengan 4/8. F2 sama dengan F0 plus F1 plus F2 sama dengan 1/8 plus 3/8 plus 3/8, maka hasilnya 7/8. Jika F sama dengan 3 sama dengan F0 plus F1 plus F2 plus F3 sama dengan 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8 sama dengan 1. Jika F sama dengan 4 sama dengan F0 plus F1 plus F2 plus F3 plus F4 sama dengan 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8 plus 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, Fx dapat dituliskan dalam fungsi sebagai berikut. Fx 0 jika X lebih dari 0, 1/8 jika X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, 1/2 jika X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, 7/8 jika X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, 1 jika X lebih dari sama dengan 3. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang variabel random discrete beserta 4 contoh yang sudah dijelaskan. Sebagai latihan, kita juga ada latihan soal yang bisa dikerjakan sebagai evaluasi diri loh.